Baik Bapak, terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Di sini saya ingin bertanya mengenai asal-usul terjadinya Hari Raya Saraswati. Bisa dijelaskan Bapak? Tentang Hari Raya Saraswati itu adalah terjadi dari awal mula Labuh Watu Gunung. Itu Labuh Watu Gunung itu zaman dulu itu dari asalnya dari Kerajaan Sinto. Kerajaan Sinto itu adalah termasuk adanya Uku yang ada sekarang ini itu dari kerajaan. Sinto Lanap Ukir Kulantir itu adalah kerajaan yang 30, Uku itu adalah kerajaan. Nah itu adalah kerajaan Sinto ini yang disebut dengan kerajaan Sinto mempunyai raja wanita, mempunyai dia anak. Anaknya ini sangat bandel sekali dan kalau sekarang nakal, itu dibilang nakal, itu luar biasa sampai ibunya ini tidak bisa menahan emosinya. Ibunya ini tidak bisa menahan emosi sehingga ibunya ini sampai mengambil siut, yang disebut dengan siut adalah alat dapur. Alat dapur yang dipakai masak itu yang disebut dengan siut, itu dipakai mukul si Watu Gunung. Nah, sehingga si Watu Gunung ini dia akhirnya kabur. Yang disebut kabur, dia kabur ke gunung, dia bertapa, bersemedi di sana sehingga diberi penugrahan yang sangat luar biasa. Penugrahan itu sampai setaraf dewa. Nah, sehingga dia visi dan misinya ini dia membangun kerajaan Watu Gunung. Nah, sehingga dia bisa untuk mengasorkan dan mengalahkan semua kerajaan itu, termasuk kerajaan ibunya sendiri yang disebut dengan kerajaan Sinto. Nah, setelah kalah kerajaan Sinto ini, dia jatuh cinta sama ibunya sendiri. Dia karena saking lupa udah lama, dia tidak mengenal itu bahwa itu ibunya. Itu sampai dia mencintai ibunya sendiri dan saling mencintai. Setelah dia nikah, dia menjalankan istilahnya bermesraan, manyeng-anyengan sampai dia meraba kepalanya si Watu Gunung. Nah, terjadilah di sana suatu artinya Cino bukti bahwa di kepalanya itu pernah dipukul sama ibunya, itu yang diingat sama ibunya. Sehingga ibunya ini kaget. Kenapa dia kaget? Karena merasa bahwa ini adalah anaknya sendiri. Nah, maka dari itu dia ini kaget, dia tidak ingin menjalankan yang disebut dengan Gamyo Gumano. Apa itu Gamyo Gumano? Itu berhubungan dengan orang tua, berhubungan dengan saudara. Itu yang disebut dengan Gamyo Gumano. Nah, karena itu adalah melanggar, beliau ini akhirnya mempunyai akal harus pisah. Nah, sehingga dia mencari Sang Begawan bagaimana caranya untuk berpisah dengan si Watu Gunung. Nah, diberi petunjuk, akhirnya ibunya ini mempunyai akal bahwa dia kepingin dimadu sama istrinya Dewa Wisnu. Nah, setelah dia kepingin dimadu, akhirnya Watu Gunung karena dia mempunyai kemampuan, kesaktian yang luar biasa, akhirnya Watu Gunung ini siap untuk mengisi, artinya menyetujui permintaan dari istrinya. Terus dia berangkat untuk menantang Ida Bathara Wisnu. Akhirnya dia melamar istrinya Bathara Wisnu, murkalah Ida Bathara Wisnu. Setelah Ida Bathara Wisnu ini murka, ini akhirnya terjadilah pertempuran. Terjadi pertempuran, tidak ada yang kalah, tidak ada yang menang. Akhirnya dia juga pulang.
Bathara Wisnu kepingin tahu kelemahannya si Watu Gunung. Ya diutuslah Ida Resi Begawan Sukro. Begawan Sukro mengutus muridnya Begawan Tumanglang untuk mencari kelemahannya si Watu Gunung, sehingga muridnya Begawan Sukro ini berubah menjadi laba-laba, sehingga beliau ini akhirnya mengetahui kelemahannya si Watu Gunung. Kapan Ida Bathara Wisnu menjadi Kurma Raja atau Kurma Agung? Menjadi apa itu Kurma Raja? Itu adalah penyu, sebuah kura-kura yang sangat besar. Kapan beliau bisa menjadi itu? Baru akan bisa mengalahkan si Watu Gunung. Akhirnya dia ini kembali menjalankan pertempurannya ini. Itu menantang lagi si Watu Gunung, sehingga beliau berubah wujud menjadi Kurma Raja. Akhirnya kalahlah si Watu Gunung. Setelah dia mati, Watu Gunung ini singkat cerita, mati si Watu Gunung, akhirnya dia ini dihidupkan kembali oleh Saptarsi. Itu bukan Saptarsi ini siapa? Bukan Saptarsi yang menyebarkan agama, yang itu bukan. Ini adalah Saptarsi, adalah Begawan Redite, Begawan Somo, itu Begawan Sukro, itu semua itu yang disebut dengan Ari. Redite ini adalah Begawan dulu, awal mulanya cikal bakalnya adanya Ari ini. Itu Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu ini cikal bakalnya itu adalah dari Hari. Ari itu dari sang Begawan, nama-nama Begawan. Akhirnya diuriplah si Watu Gunung. Singkat cerita, akhirnya beliau ini tidak bisa dihidupkan kembali, dibunuh lagi, sehingga beliau ini memohon terhadap Ida Bathara Wisnu supaya Watu Gunung ini tetap diabadikan. Nah, maka dari itulah digantilah Watu Gunung ini, beliau ini yang disebut dengan, singkat cerita, adanya Saraswati. Aji Saraswati ini adalah, Aji itu adalah guru, Saro itu adalah ketajaman, artinya kita mempunyai suatu ketajaman, artinya senjata, panah itu disebut dengan ketajaman. Makanya Sara su itu artinya luwih, itu artinya ketajaman dan mempunyai kemampuan yang luar biasa, gitu artinya. Makanya disebut dengan Saraswati. Wati itu disebut dengan kecantikan. Maka dari itu pengetahuan itu adalah kecantikan. Sehingga manusia ini mempunyai pengetahuan, dia ini luar biasa keindahannya, kecantikannya luar biasa, sehingga dia bisa menolong sesama dan maupun menolong dirinya sendiri dengan kemampuan. Itu, maka dari itu diabadikan, disebutlah beliau ini Ida Sangyang Aji Saraswati. Itu, tetapi ada yang mengatakan itu adalah tidak boleh, mungkin adik-adik pernah dengar tidak boleh membaca, itu pernah itu dengarnya. Nah, itu artinya kenapa tidak boleh kita membaca, gitu. Ingin tahu mungkin? Nah, di sini saya juga ingin bertanya. Tadi kan sudah dijelaskan asal usulnya terjadi Hari Raya Saraswati. Di sini saya ingin bertanya,
apakah benar pada saat Hari Raya Saraswati tidak boleh membaca buku atau bisa juga disebut dengan belajar? Bisa dijelaskan Bapak? Ya itu sih dibilang benar sih benar, dibilang tidak sih tidak. Kenapa? Kalau benarnya itu di saat kita memuja Ida Sang Hyang Aji Saraswati dan kita meritualkan kitab-kitab atau lontar, itu sama sekali tidak boleh dibaca. Tetapi sehabis kita ritual, sehabis kita mengaturkan sesajen, memohon terhadap Ida Sang Hyang Widiwasa, Ida Sang Hyang Aji Saraswati, habis kita melakukan ritual itu, kita boleh membaca. Bahkan ini harus kita menjalankan kebaikan atau Dharma Wacana, Dharma Tulo, artinya Dharma Gita, semua kita jalankan sampai supaya bisa melewati jam 12 malam. Harus kita lewati sambil begadang sampai jam 2 pagi. Nah setelah itu mungkin kita istirahat, itu ada lagi kelanjutannya. Habis itu kenapa habis itu harus adanya mungkin yang disebut dengan banyu penaruh. Nah, gitu. Menjelas sedikit Bapak, ada pertanyaan lagi. Sehabis Hari Raya Saraswati itu kan ada yang namanya Hari Raya Banyu Tinaru. Nah di sini saya ingin bertanya, kenapa harus jam 4 pagi? Dijelaskan Bapak. Ya itu istilahnya rentetan, itu artinya berkaitan. Banyu Pinaruh itu berkaitan, sangat wajib kita jalankan. Karena kenapa adanya Banyu Pinaruh ini? Banyu itu adalah air, artinya kita pada jam 4 subuh, nah ini harus jam 4 ini, itu tidak boleh kita melakukan ini jam artinya jam 7 pagi, itu gak boleh, itu harus jam 4. Itu mungkin ada yang perlu diketahui kenapa jam 4 kan itu. Nah itu kita kenapa kita jam 4 subuh kita lakukan itu karena air pada saat jam 4 subuh ini, air ini mempunyai energi. Secara diteliti pun mungkin bisa, sekarang udah teknologi canggih, diteliti dan lain sebagainya, itu artinya jam 4 subuh ini mempunyai artinya energi yang positif. Nah sehingga habis kita mandi, habis kita menyucikan diri di laut, itu kita akan merasakan energi itu. Selain merasa segar, itu kita akan merasakan hal-hal yang lain. Maka dari itu ada juga yang disebut dengan kita habis Banyu Pinaruh itu ada memakai, pulang dari laut kita harus memakai air kungkuman. Apa itu air kungkuman? Itu terdiri dari air suci yang ada kembang, yang baunya harum, ada kemenyan, diisi gula, yaitu disebut dengan air kungkuman. Nah itu dipakai untuk mandi atau melukat, itu menyucikan diri kita, itu menyucikan diri kita sehingga kita betul-betul kita merasakan dan mendapatkan energi-energi yang positif. Gitu. Mungkin itu aja yang Bapak bisa jelaskan hari ini. Nanti kalau ada yang perlu adik ketahui, bisa adik juga datang ke pondok Bapak lagi. Gitu. Ya baik Bapak, penjelasannya sangat jelas sekali dan bisa saya mengerti. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Saya tutup dengan Paramo Santi. Om Santi, Om Santi, Santi, Santi. Santi.